teman-teman memang kadang F1 viral pertama itu tidak mesti akan identik dengan pejantannya karena pengaruh juga betinanya, tetapi paling enggak ini 50% punya darah Yorkshire-nya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari kakinya yang panjang, badannya yang jingkring, ya dadanya agak besar, ya. Tapi ini untuk kepalanya kurang barong, ya itu tergantung Yorkshire-nya juga teman-teman. Ini kenari F1 artinya turunan pertama terah dari Yorkshire ketika disilangkan, nah itu akan mendapatkan anakan pertama atau viral pertama dinamakan dengan F1 Yorkshire. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin. Oke guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Guru ya, masih bersama Pak Guru. Tentunya masih membahas tentang dunia breeding kenari di channel Jemariku Kreatif teman-teman sekalian. Ya, topik kita kali ini di cara yang ke-10 teman-teman adalah bagaimana kita mengenali jenis-jenis kenari postur ya, ini yang ke-10 jenis kenari postur dan kira-kira kisaran harganya berapa, sehingga ketika kita ingin bermain di materi breeding kita ya, itu kita punya gambaran kapan kita akan membeli materi untuk breeding sebagai pemula dan kapan kita akan upgrade materi teman-teman. Nah, sebelum lanjut Pak Guru menjelaskan tentang kenari-kenari postur, teman-teman bisa lanjut dulu untuk subscribe channelnya Pak Guru dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman sekalian, saya tak minum dulu, haus. Jadi teman-teman sekalian, saya sedikit membenarkan apa yang saya sampaikan di episode atau cara sebelumnya. Jadi menurut saya kenari itu dibagi menjadi 4 kategori ya, 4 kategori. Yang pertama yaitu kenari postur. Kemudian yang kedua kenari di jenisnya karena suaranya, yang ketiga karena warna bulunya, dan yang keempat karena bentuk bulunya ya. Jadi yang kita bahas kali ini di kesempatan cara ke-10 ini, Pak Guru hanya akan membahas tentang kenari jenis kenari postur teman-teman, jenis kenari postur. Yang mana kenapa ini saya bahas pertama kali, karena memang kenari postur secara prosentase masih yang paling banyak di breeding di Indonesia ya. Jadi apa itu postur teman-teman? Jadi postur itu saya memberikan gambaran gini. Kalau tubuh kita gemuk itu dinamakan postur. Kalau badan kita langsing itu juga postur. Kalau tinggi kita semampai itu juga postur ya. Atau mungkin kalau badan kita agak membungkuk itu juga mungkin postur. Atau kalau kepala kita juga agak terlalu besar itu juga dikatakan postur. Jadi postur itu lebih kepada bentuk tubuh teman-teman, ke bentuk tubuh. Nah, oke, baiklah, yang pertama akan kita bahas adalah kenari Yorkshire teman-teman, atau kenari YS ya. Ini saya berikan contohnya. Oke ya teman-teman sekalian, ini Pak Guru ulaskan untuk jenis-jenis kenari dan harganya tentunya teman-teman sekalian. Yang pertama ini Pak Guru punya koleksi Yorkshire ya. Ini Yorkshire Pak Guru yang depan itu yang posturnya agak bagus itu HF Foy, HF CA40. Tapi ringnya agak tua teman-teman, itu ring 17. Kemudian yang di belakangnya ini yang satu ini adalah Foy ya teman-teman, Foy 19 teman-teman. Ini pejantan semua di breedingnya ikannya teman-teman sekalian. Jadi Yorkshire itu adalah persilangan dari kenari Norwich sama kenari Lancashire teman-teman. Jadi kenari Norwichnya itu bisa dilihat dari kepalanya teman-teman. Jadi kalau kepalanya itu di atas matanya ada penutupnya atau orang katakan barong ya, itu dari terah Norwichnya ya teman-teman. Bisa dilihat di itu gambarnya Norwich City itu kalau sepak bola. Kemudian dari leher
dada sampai ke belakang itu diambilkan dari kenari Lancashire, maka dia agak panjang dan harusnya ekornya agak naik ke atas sedikit ya. Itu kalau dari Lancashire, maka jadi namanya kenari Yorkshire. Ini termasuk kenari postur, kenari yang paling besar yang saat ini di breeding oleh beberapa peternak ya. Sedangkan harganya berapa? Untuk harga kenari Yorkshire itu biasanya kalau sudah pejantan gacor itu minimal dibanderol dari 4.000 ke atas teman-teman. Jadi 4.000 ke atas itu artinya kenari-kenari yang kita imporan terbaru teman-teman. Tapi kalau sudah di pemakai itu mungkin bisa 5.000 sampai 6.000 ke atas ya. Apalagi yang HFCL keluaran terbaru atau TKF 023 itu juga mungkin lebih bersaing harganya teman-teman, bisa sampai 8-10 juta bisa sampai ya, nanti tergantung kualitas. Jadi harga itu tidak absolut teman-teman ya, tidak mutlak, tidak absolut. Ini sangat bagus biasanya digunakan untuk menaikkan nilai dari kualitas, nilai dari kenari lokal tadi teman-teman. Jadi persilangan kenari postur Yorkshire ini kalau dikawinkan dengan kenari lokal itu adalah harapannya untuk mencetak anakan dari kenari lokal itu lebih berkualitas, artinya mungkin lebih big posturnya teman-teman ya. Ini Yorkshire teman-teman, harganya segitu tadi ya. Habis ini kita bandingkan dengan anakan atau terah Yorkshire ya teman-teman. Pak Guru akan ambilkan kenari seri F teman-teman. Jadi kenari seri F itu adalah persilangan antara kenari ya FJS tentunya ya, kenari Yorkshire dengan kenari lokal atau kenari AF teman-teman. Jadi induk betinanya pakai AF atau lokal, pejantannya rata-rata menggunakan kenari Yorkshire ya. Ini saya coba kita bandingkan teman-teman. Ini Pak Guru kasih yang F2 teman-teman, warnanya sama ya. Itu F2 nya anakannya besarnya segitu teman-teman. Sorry itu F3 teman-teman. Jadi F3 itu 88% darahnya udah darah Yorkshire teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan F1 ya, filial pertamanya ini kita ambil dulu teman-teman. Teman-teman bisa bandingkan. Kalau kita bandingkan dengan F1, F dan F3 nya nih ya, ini teman-teman bisa lihat yang kuning ini kenari F1 teman-teman, F1 Yorkshire. Nah ini perbandingannya sangat kentara sekali. Kemudian yang bone hijau itu yang paling belakang itu F3 teman-teman. Jadi F1 itu perkalian antara Yorkshire kali AF atau lokal. Kemudian F3 nya itu perkawinan antara F2 betina sama jantan Yorkshire. Ini dalam termasuk kelas kenari postur. Harganya berapa Pak Guru? Nah, teman-teman ini harga standar ya teman-teman. Dan ini harga yang biasa saya gunakan untuk marketing saya ya. Biasanya saya membandrol harga kenari F1 itu antara yang normal loh ya. Itu antara 1.600 sampai 2.000 teman-teman. Itu yang normal. Tapi kalau nanti lihat size-nya, warnanya itu juga pengaruh sih. Bisa aja di bawah itu ya, dan bisa juga di atas itu kan gitu. Ini untuk harga kenari untuk breeding teman-teman tentunya. Kalau untuk selera dan lain sebagainya itu mungkin bisa berubah kan gitu ya. Sedangkan F2 itu kalau teman-teman mau cari ya, F2 yang bagus itu sekitar harga 2,5 sampai 3,5. Sedangkan F3 nya mungkin sekitar harga 3.000 sampai 4.000 teman-teman. Nanti F4 itu biasanya bersaing dengan harga Yorkshire. Nah, makanya kenapa peternak itu kadang-kadang memilih untuk menggunakan pejantan F4 atau F5. Nanti anakannya juga big walaupun anakannya AF tapi tetap nanti posturnya big. Ya, ini yang bawah itu teman-teman itu F3 ini ya. Nah, besarnya ya nggak jauh beda dengan Yorkshire-nya karena darahnya sudah 88%. Kalau F1 itu baru 50% dari darah Yorkshire. Oke, sekarang teman-teman bisa bandingkan. Ini ada pejantan seri F ya teman-teman.
pejantan seri AF dibandingkan dengan F1YS. Ini AF-nya masih AF terah dari Yorkshire teman-teman. Jadi AF itu adalah persilangan antara kenari F kali kenari F. Ya, itu yang paling atas. Jadi kalau teman-teman ada F1 kali F2, F2 kali F3 atau F3 kali F2 atau F1 kali AF atau F1 kali loper, ya, maka nanti ketemu anakan dinamakan dengan anode filial atau anakan filial, ya. Anakan filial ini dikategorikan sebagai kenari AF, ya. Berapakah harga pejantan kenari AF? Untuk standar saya biasanya untuk pejantan AF itu harga di antara 500 sampai sekitar 800 untuk normal peternak teman-teman. Tapi bisa juga nanti harganya sampai 1000 bisa, tergantung postur sama persilangannya. Ya, ini hanya untuk persilangan yang F1 kali AF atau F1 kali lokal tuh di angka situ ya teman-teman. Tapi kalau nanti mungkin F4 kali F3 itu bisa berubah teman-teman sekalian. Harga itu bisa berubah sekalian. Jadi teman-teman sekalian, kalau dalam hal size ya bisa jadi persilangan antara Yorkshire kali lokal itu anakannya tidak akan lebih besar dari persilangan F4 kali F1 teman-teman. Jadi kalau Yorkshire kali lokal itu cuma 50% darahnya, kalau mungkin F4 kali F1 itu dari 94% ya darah Yorkshire, artinya sudah mendekati Yorkshire, dikalikan dengan darah betinanya F1 50% Yorkshire, pasti lebih besar dari itu. Maka harganya kadang-kadang AF-nya itu mungkin bisa lebih mahal dari harga anakan F1 teman. Tadi untuk persilangan seri F kali F itu standar harganya yang ngikuti penjualnya aja teman-teman ya. Yang penting teman-teman antara konsumen dan penjual cocok gitu ya, sepakat, udah selesai. Tapi kalau untuk yang AF biasa medium ya harganya sekitar itu teman-teman, sekitar di angka 500 sampai 800-an itu untuk standar peternak pemula ya. Pemula teman-teman bisa mendapatkan harga lebih kurang dari itu atau lebih besar dari itu. Sang bilang saya tadi di depan, harga itu tidak absolut teman-teman. Jadi ini tadi sudah saya bahaskan teman-teman, apa itu pejantan-pejantan yang dimana ini terah Yorkshire. Jadi dari ada tadi F1, ada F3, ada Yorkshire-nya, sekarang ada AF-nya. AF-nya adalah AF dari terah Yorkshire. Itu teman-teman ya. Sekarang kita lihat kenari postur yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita review berikutnya yaitu kenari Scott Fancy ya atau SF teman-teman. Ini juga kenari impor atau kenarinya ini dari Italia, ada juga yang dari Belgia teman-teman. Nah, ini yang Pak Guru miliki ini Scott Fancy SF ring 20 foil teman-teman. Jadi hampir mayoritas pejantan impor saya pakai foil rata-rata teman-teman. Bisa dilihat itu. Jadi ciri dari SF itu adalah bentuknya yang lebih panjang ya. Itu mungkin sekitar hampir 15 sampai 18 cm teman-teman. Terus di lehernya itu ada seperti tekuannya. Jadi lehernya itu di tengah agak mengecil. Terus ekornya itu kalau orang bilang ngawet, tapi kalau saya bilang antara apa itu paruh ya, paruh sampai ke ekor itu akan membentuk kanal C atau membentuk bulan sabit ya. Semakin dia melengkung ya, panjang dan melengkung, maka berarti posturnya semakin bagus ya. Jadi tidak semua SF yang kita dapatkan imporan itu bentuknya seperti teman-teman. Kadang ringnya ring SF tapi ekornya itu masih seperti ekor kenari lokal, tapi lehernya sudah kenari SF. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, berapa Pak Guru harga pejantan SF? Harga pejantan SF itu biasanya kalau kuning-kuning itu kemarin saya bandrol harga 1600 sampai 1800 teman-teman. Itu udah gacor. Yang warna yang lain menyesuaikan tergantung ringnya, yaitu ring 20. Kalau apa itu yang putih-putih panda star begitu ya sekitar 2000-an. Kalau untuk harga sekarang karena sudah pada di pemakai, nggak ada imporan lagi, mungkin harganya lebih naik teman-teman, karena barangnya sulit sudah didapatkan dan rata-rata sudah ada di pemakai atau di peternak. Jadi harga SF itu mungkin bisa sampai yang warna-warna seperti ini bisa sampai di harga 2500 teman-teman ya. Tuh,
Semua tergantung kualitas dan kesepakatan. Ini adalah kenari SF. Nanti akan kita lihat perbandingannya kalau kita bandingkan dengan kenari F1 tadi, teman. Nah, ini kita bandingkan teman-teman. F1 Pak Guru ini agak yang lebih mostur, teman-teman. Lebih mostur, warnanya mungkin nggak begitu menarik, tapi ini mostur udah jadi pejantan, teman-teman. Kakinya lebih jingkring karena itu trah Yorkshire. Kita bandingkan dengan SF ya, teman-teman. Kan kelihatan sekali perbedaannya antara F1 YS dengan SF ini kita bandingkan. Nah, teman-teman sehingga tahu mana nanti kenari trah Yorkshire, mana yang kenari Scott Fancy ya. Jadi Scott Fancy ini kalau kita kawin silangkan dengan lokal nanti ketemunya F1 SF. Kalau S1 SF kalikan S1 SF atau S1 SF kalikan dengan lokal atau AF, nanti ketemunya juga akan ketemu AF SF ya, teman-teman. Untuk persilangan teman-teman bisa lihat di video Pak Guru yang lain. Nah, ini kita sudah bandingkan. Kelihatan sekali teman-teman bedanya ya antara kenari Yorkshire trahnya sama kenari Scott Fancy. Posturnya udah beda. Berikutnya teman-teman kita lihat perbandingkan dengan yang di depan ini. Ini adalah namanya kenari BB teman-teman atau Belgian Bosu ya. Kenari BB ini dilihat dari ciri fisiknya hampir sama seperti SF teman-teman, tapi di punggungnya itu ada seperti punuk gitu ya. Jadi dari punuknya itu dari atas tulang sayap itu sampai kepala itu lebih melengkung ke depan ya teman-teman sekalian, lebih melengkung ke depan. Ini kita bisa lihat. Kemudian ekornya itu yang bagus agak ngawet teman-teman. Nah, ini kan lebih kakinya lebih tinggi ya, lebih ke atas teman-teman. Ini kakinya. Ini perbandingan antara ya ini kenari SF dengan kenari BB, sehingga teman-teman tahu perbedaannya. Maksudnya yang pemula-pemula belum tahu jenis-jenis kenari, ini bisa dilihat itu. Kalau BB itu ya seperti itu punggungnya ya. Berapa Pak Guru harga BB itu? Untuk BB jantan ya, saya ini masih bilang di jantan teman-teman. Untuk pejantan BB itu kisaran harganya ya minim kalau bagus gacor itu ya di 2,5, itu biasanya standar warna hijau ataupun hijau, sampai mungkin bisa sampai harga 4.000 atau 3.500 lah. Tapi kalau teman-teman untuk breeding di harga 3.000 pun itu sudah harga standar untuk breeding pemula teman-teman. Yang upgrade materi kalau menggunakan BB sudah di harga itu sudah dapat BB yang ya cukup untuk mencetak anakan F1 BB atau untuk mencetak anakan F2 BB teman-teman ya. Ini koleksi yang ada di Pak Guru, yang lainnya saya jelaskan teman-teman, apalagi yang ada hubungannya dengan kenari postur teman-teman sekalian. Oke teman-teman, berikutnya untuk kenari postur yang biasa kita gunakan untuk breeding di Indonesia ya teman-teman. Jadi Pak Guru merekomendasikan beberapa kenari yang memang lebih familiar di breeding di Indonesia, khususnya di pejantannya teman-teman. Jadi memperbaiki kualitas anakan lewat pejantan itu yang tadi saya sebutkan, ada Yorkshire, kemudian ada seri F-nya Yorkshire, pakai AF-nya Yorkshire atau pakai Scott Fancy atau pakai BB. Berikutnya yang familiar di Indonesia itu yang sering masuk di Indonesia adalah kenari Iran atau rasmi bulan teman-teman. Kenari rasmi itu sebagian mengatakan ada sedikit darah persilangan dari Yorkshire ya. Itu kenari Iran dan ekornya lebih panjang teman-teman. Ekornya lebih panjang, makanya kadang-kadang kalau teman-teman nggak teliti itu kadang yang orang nggak tahu itu sulit membedakan itu kenari Yorkshire atau kenari rasmi bulan. Nah, yang jelas ekornya panjang seperti ekor murai gitu. Dan ringnya biasanya kalau ada tulisannya Arabnya, tapi beberapa ada yang tidak ada ringnya, karena kelihatannya kalau peternak Iran tuh ya hampir sama seperti peternak Indonesia. Kadang-kadang ada yang terlepas, kalau yang Eropa lebih tertib teman-teman. Nah, kisaran harga rasmi bulan tuh yang medium biasanya ya sekitar 2.500 sampai 3.000 teman-teman. Tapi kalau teman-teman dapat yang kualitas bagus, warna bagus ya bisa sampai antara harga 3.000 sampai 4.000. Itu untuk kenari rasmi bulan ya teman-teman. Berikutnya kenari yang di breeding di sini teman-teman adalah Giboso ya. Jenis kenari Belgia ini itu cirinya adalah kakinya tegak seperti itu. Kalau yang lain tadi agak melengkung, kakinya tegak gini, tegak. Bulunya kadang-kadang nggak rapi sih teman-teman, nggak rapi. Ya postur tubuhnya sini agak mirip seperti BB tadi, tapi
untuk kepalanya seperti kepala unta, lebih panjang. Nah kok ke bawah itu lebih panjang gini, kayak kenari, kayak burung unta, kayak unta lah, kayak unta itu adalah kenari Giboso. Harga Giboso dan harga Rasmi itu bersaing teman-teman, tapi ya sedikit mahal Gibosonya ya. Kalau Rasmi karena ada yang tidak begitu panjang ekornya atau posturnya nggak begitu besar, tapi kalau Giboso rata-rata hampir sama teman-teman. Ukuran fisiknya itu teman-teman paling budget di antara 3.000 sampai 4.000 kalau teman-teman mau bermain untuk breeding pemula. Kemudian ada lagi kenari postur yang lain, yaitu yang namanya kenari larkuit teman-teman. Ya, kenari larkuit itu teman-teman nggak paham, memang bentuknya seperti AF gitu, seperti AF ya. Mungkin di sana ya mungkin persilangan apa-apa jadi ketemu larkuit itu. Kalau di kita mungkin seperti AF yang AFS ya teman-teman, yang silangan mungkin F1 kali F3 atau gimana gitu. Nah, itu lebih memanjang gitu, punya rata dari bawah kepala tekuk itu ke sampai ekornya rata seperti ini teman. Itu kenari larkuit ya. Jadi kalau teman-teman nggak begitu paham ya nanti kesulitan. Memang ciri khususnya sama AFS itu agak benar-benar sulit membedakan ya. Dan apalagi yang warnanya hijau itu memang agak sulit. Itu adalah kenari larkuit. Kemudian ada lagi kenari border teman-teman. Ya, kenari border itu bentuknya lebih cenderung jembluk gitu teman. Bal jembluk gitu sebenarnya border ya. Yang border itu seperti itu. Nanti ada fotonya itu. Kalau kenari apa tadi? Larkuit itu harga kelihatannya sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan seperti kita beli F2. Kalau yang border ya juga sama, hampir 2 sampai 3,5 juta itu yang border. Kemudian selain border ada lagi yang Berner teman-teman. Ini kenari impor juga, ada yang masuk Indonesia. Kenari Berner ini juga sedikit tapi diternak di Indonesia karena memang bentuknya hampir seperti AF, agak besar sedikit, ekornya agak seperti ujung ekor Rasmi gitu. Memang kalau nggak teliti, kita nggak baca ringnya itu nggak susah membedakan. Tapi kalau teman-teman perbandingannya membedakan Yorkshire, SF, BB, Berner, larkuit bisa teman-teman. Tapi nanti kalau Berner, kemudian Berner nggak ada ringnya, larkuit nggak ada ringnya, AFS nggak ada ringnya, teman-teman akan sedikit susah kadang-kadang untuk membedakan 3 jenis kenari tersebut teman-teman. Lah, sebenarnya masih banyak kenari-kenari lain yang teman-teman yang bisa kita review teman-teman, karena jenisnya memang kenari itu banyak sekali. Tapi tadi Pak Guru memberikan khasanah untuk yang mungkin di Indonesia teman-teman bisa breeding melihat market yang ada di Indonesia. Dan tadi saya katakan harga itu sesuai kualitas ya, dan harga itu sesuai kesepakatan. Jadi harga yang saya sebutkan tadi bukan harga absolut, hanya untuk referensi teman-teman ketika mencari materi. Bagusnya bagi pemula yang belum pernah ternak sama sekali, itu punya pandangan harga berapa saya harus menyiapkan kocek di dalam kantong saya kan gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi harga referensi ini mungkin dengan tempat lain berbeda, namanya dengan di Kalimantan, di Papua, di mana itu beda mungkin teman-teman. Ya ada selisih lah kan gitu. Kalau di Jawa karena mungkin banyak burung lebih kompetitif harganya kan gitu. Ya, semoga video-video ini menginspirasi teman-teman untuk berternak kenari ya. Nah, kalau paling aman sementara ini di kenari postur ya teman-teman main di SF, di BB, di Yorkshire itu ya, yang familiar, di Rasmi atau di GB atau mix dari kenari-kenari tersebut lah. Teman-teman bisa cetak YSBB, YSSF, ya YSGB atau GBSR dan sebagainya. Monggo, itu selera masing-masing ya. Tapi untuk teman-teman yang pemula yang dari mau cetak dengan AF, pejantannya naik ke F1, naik ke F2, kemudian naik ke SF, naik ke BB, step by stepnya seperti itu ya, pelan-pelan saja. Yang penting yang selalu saya bilang ke teman-teman, breeding itu kalau bisa bukan ngejar selera, tapi bagaimana kita mengejar produktivitas ya. Kalau teman-teman ngejar selera nanti nggak ada produktivitas, padahal itu menjadi income utama, nanti teman-teman akan kesulitan dengan sendirinya ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit video dari Pak Guru. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman
di rumah silahkan untuk di subscribe channelnya agar channel ini berkembang dan lebih bermanfaat untuk orang banyak, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya teman-teman, biar selalu mendapat update video-video dari Pak Guru ya. Jadi di cara ke-10 tadi teman-teman, Pak Guru hanya menyinggung sedikit tentang jenis kenari yang ratusan jumlahnya itu, dan mengenai memberikan kasanah tentang kisaran harga kenari ya teman-teman, dan bukan harga yang absolut ya. Sekali lagi saya bilang ke teman-teman bahwasanya cetaklah apa yang kira-kira laku di pasar sekitar Anda ya. Cetaklah apa yang kira-kira laku di pasar sekitar Anda ya. Itu lebih memudahkan kita untuk mencari income demi menambah penghasilan di keluarga kita. Ya, Pak Guru cukupan sekian. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.